Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Saat ini saya berada di Masjid Agung Kisaran, Kabupaten Asahan. Kita hari ini sedang mentafakuri betapa banyaknya nikmat yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Bahkan tanpa kita sadari bahwa kita sedang menikmati kenikmatan itu, tapi kita tidak sadar akan kenikmatan itu. Salah satunya adalah nikmat sehat. Tatkala saya menjelajah antara Siantar sampai dengan ke Labuhan Batu atau Rantau Perapat, kita melihat ada rumah sakit yang cukup besar, yang di dalamnya terdiri banyak sekali orang-orang yang sedang sakit. Banyak sekali orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit, terbaring tak berdaya di rumah sakit, dan dia tidak bisa menikmati jalan-jalan di rumah sakit. Ini menandakan apa, sahabat sekalian? Bahwa nikmat yang Allah senantiasa curahkan kepada kita itu merupakan sebuah kenikmatan yang sekecil apapun kita patut bersyukur atasnya. Salah satunya itu tadi, nikmat sehat. Di saat kita sakit, kita mengalami sebuah kebingungan yang luar biasa. Kenapa saya katakan bingung, jamaah sekalian? Karena kita berpikir akan bagaimana caranya membayar setiap oksigen yang kita hirup di dalam rumah sakit. Tapi bagaimana ketika Anda dalam keadaan sehat hari ini, Anda akan bersenang-senang dengan kebebasan Anda, dengan aktivitas Anda, dengan pekerjaan Anda, dengan liburan Anda, atau bahkan dengan jalan-jalan Anda. Sahabat sekalian rahimakumullah, ketahuilah bahwa sekecil apapun kenikmatan yang kita syukurin, Allah akan meningkatkan dan menambahkan kenikmatan itu. Saya kemarin sempat rihla ke Rantau Perapat minggu yang lalu, bertemu dengan saudara-saudara di sana. Ada berbagai hal yang akan kita bahas di sana. Kemudian setelah pulangnya tiba-tiba dipanggil lagi untuk kemudian memberi tausiah atau materi terkait Muharram dan motivasi kepada anak-anak sekolah di sana, di Labuan Batu Utara, tepatnya di Mandua, Labuan Batu Utara. Dan saya merasakan kenikmatan yang luar biasa. Saya berkendara hanya dengan sepeda motor, tapi saya sangat menikmati kendaraan saya itu. Kenapa? Masya Allah, tabarakallah fik, ya tabarakallah. Allah menjaga saya sampai saya dengan selamat sampai dengan tujuan, dan hari ini saya sudah di Kisaran, alhamdulillah, dengan izin Allah. Itu juga dalam keadaan sehat dan selamat, tidak ada yang kurang apapun. Ada orang ketika saya hadir di Labuan Batu Utara, saya ketemu dengan seorang teman yang sedang sakit tulang, sakit paru-paru, sakit lambung. Padahal kondisi dia pada saat itu sedang di rumah dia. Kondisi dia pada saat itu sedang ada di rumah dia, tapi dia sedang dalam keadaan sakit. Tapi saya jauh-jauh datang dari Siantar memberikan tausiah keislaman, keagamaan kepada anak-anak siswa di sana, merasakan kebahagiaan karena sampai hari ini Allah masih takdirkan kesehatan kepada saya. Dan ini menandakan bahwa ketika kita benar-benar bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambahkan lagi itu nikmat. Tapi barang siapa yang kufur, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang kufur, maka azabku sangat pedih. Maka hati-hatilah saudara-saudara sekalian, ketika kita diuji oleh Allah hari ini berupa kesakitan, itu tandanya Allah sedang sayang dan cintakan kita. Karena bagaimanapun Allah menginginkan kedekatan kita kepada Allah. Allah menginginkan kedekatan kita kepadanya. Maka di saat kita sakit, kita bersyukur. Karena di saat itu juga Allah memberikan ruang kepada kita untuk tafakkur, muhasabah diri, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat kita sehat, mari kita manfaatkan waktu sehat kita itu dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Berbagi dengan kapasitas yang Allah telah titipkan kepada kita. Kalau saya berbagi ilmu dan kebermanfaatan kepada orang lain, dan saya berharap teman-teman sekalian berbagi apapun yang teman-teman miliki hari ini, silakan Anda berbagi. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita bagi mungkin itu menjadi sebuah standarisasi Allah masukkan kita ke dalam surga. Karena kalau kita ukur pahala yang kita kerjakan, kita tidak akan sanggup mengukurnya. Karena sholat pun kita belum tahu kita apakah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, belum tahu kita apakah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebaikan-kebaikan yang terus-menerus kita torehkan dengan keikhlasan yang terus-menerus kita berikan, maka insya Allah ini akan menjadi sebuah patokan sejarah baru buat kita. Paling tidak kebermanfaatan
kebermanfaatan buat orang lain. Paling tidak orang lain merasakan kenikmatan yang Allah sudah berikan kepadanya. Paling tidak dengan perantara kita, mudah-mudahan orang yang kita ajak diskusi, orang yang kita beri masukan-masukan atau tausiah akan membuat dia menjadi pribadi yang lebih baik. Itu saja. Maka sahabat sekalian, saya terkadang berpikir bahwa inilah sejatinya hidup ya. Saya berhari-hari menyitari kota Labura, Labuan Batu, kemudian Kisaran, Batubara, sedang berdagai, dan sempat kemarin ke Medan, Tebing, sedang berdagai, dan kemudian terak ditutup dengan pulang lagi ke Siantar, sempat ke perdagangan. Jadi setiap perjalanan yang saya pikirkan adalah bukan jarak tempuhnya atau bukan jauhnya perjalanan, tapi saya pikirkan adalah, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, inilah adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya dan kepada rekan-rekan sekalian, bahwa ketika kita hidup, ayo nikmatilah hidup kita. Jangan melulu kita memikirkan harta, karena harta tak akan pernah dibawa mati. Tapi kesyukuran dan mensyukuri nikmat Allah, itulah akan menjadi sebuah ganjaran kita yang akan kita raih nanti di yaumil akhir kelak. Sahabat sekalian, ketahuilah bahwa kita hidup bukan sedang mencapai suatu harta, bukan hanya untuk mencari harta. Kita hidup tidak lain dan tidak bukan adalah mempersiapkan bekal kita untuk menuju ke yaumil akhir kelak. Sepanjang saya perjalanan, saya melihat ada mobil ambulans membawa jenazah keliling menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Saya di sana berpikir, beginilah hidup. Hidup akan terus berlalu, hidup akan terus berjalan. Tapi yang namanya kematian tidak akan pernah kita mundurkan ke belakang atau tidak akan pernah kita majukan ke depan. Allah sudah berkehendak. Jika Allah hari ini memanggil nyawa kita, tak ada kata lain selain persiapan kita menuju azal kita. Tidak ada kata lain selain pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas panggilan-panggilan Allah kepada kita. Maka sahabat sekalian, ayo sama-sama kita renungkan diri kita muhasabah diri kita, belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, belajar untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar memperkuat sepertiga malam kita dengan memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kelak rahmat Allah turun kepada kita dan agar kelak kita dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Afwan minkum, yang baik datangnya dari Allah dan yang salah pasti sudah pasti dari saya sendiri. Allahu a'lam bisawab. Jazakumullah khairan katsir. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.